Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman yang masih diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan serta kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita panjatkan kepada manusia termulia, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil akhir. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan kitab Al-Hikam pada makalah yang pertama. Di sini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya, nuqsanur raja, adalah kurangnya raja, harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inda wujudiz zalal, tatkala ia mengalami kegagalan serta ujian dalam kehidupan. Ya. Jadi salah satu tanda orang bergantung kepada amal saat dia diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sekali-kali kita bersandar terhadap amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amal soleh. Namun sebanyak dan sehebat apapun amal soleh yang kita lakukan, tetap tidak akan pernah bisa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah bisa. Ya, walaupun ibadah kita sehebat ibadahnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan soleh yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menutupi daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sekali-kali kita bersandar, bergantung terhadap amal yang kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sandaran kita? Sandaran kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, ya, berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan hidup, dengan kehimpitan hidup, dengan segala macam cobaan, maka kita tidak akan pernah menyalahkan amalan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang, ya, bersandar terhadap amalnya saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyalahkan amalnya. Saya kan sudah sholat, saya kan sudah zakat, saya kan sudah sedekah, saya kan sudah puasa. Ya, kenapa Allah tidak kabulkan saya punya hajat? Kenapa justru Allah Subhanahu wa taala uji kehidupan saya, ya, semakin susah? Nah, ya, ini tanda orang, ya, yang selalu bergantung terhadap amal. Saat dia kesusahan, saat dia mendapatkan kesulitan hidup, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyalahkan amalan yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khawatir gitu. Maka saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, hamba mengharap rahmat-Mu. Saat kita sholat, ya Allah, hamba mengharap rahmat-Mu. Saat kita sedekah, hamba mengharap rahmat-Mu. Ya, apabila Allah berikan ujian
kesulitan hidup kita, memang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Maka kita tidak akan pernah menyalahkan amalan kita. Kita tidak akan pernah coba untuk menyebut-nyebut amalan kita. Saya kan sudah sholat, saya kan sudah puasa, saya kan sudah zakat, ini itu. Enggak bakalan. Kenapa? Karena di hatinya niatnya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengandalkan amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita beramal, karena beramal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sekali-kali ya kita berpangku tangan bergantung terhadap amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, serta syafaatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara amalan kita, taruhlah sholat, ya sudah sejauh mana sholat kita, sudah sekhusyuk mana sholat kita, sudah sehadir mana sholat kita, ya maka jangan pernah diandalkan. Artinya sholat saja, sedekah saja, ya begitu, zakat saja, puasa saja, zikir saja. Semua yang kita lakukan semata-mata mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah menyalahkan amalan saat Allah Subhanahu wa taala justru membalikkan keadaan hidup kita menjadi susah. Ya, kita makin ibadah makin dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semakin kita mantap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang di hatinya punya harapan rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah menyalahkan Allah, tidak akan pernah menyalahkan Nabi Muhammad, bahkan tidak pernah menyalahkan amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap kepada diri saya dan juga kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar beramal tanpa ada embel-embel kecuali mengharap rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini masih banyak kurangnya. Amal kita ini nggak ada yang sempurna. Itu pun terpaksa mungkin, belum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita masukkan yaitu daripada mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita tidak akan pernah menyalahkan Allah. Kita tidak akan pernah demo kepada Allah, dan bahkan kita tidak akan pernah menyalahkan amalan soleh yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjut kembali nanti pada season yang kedua. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.